Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi, mari kita belajar dengan jaringan online atau daring. Anak-anak, untuk kelas 3 pada hari ini kita mulai lagi belajar bahasa Indonesia. Kemudian anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat, semangat belajar meskipun dalam jaringan online atau jaring. Anak-anak, untuk hari ini kita awali dari pelajaran bahasa Indonesia, yaitu pada bab 1. Ya, bab 1 melaporkan hasil percobaan. Meskipun anak-anak belum pernah mencoba atau membuat laporan percobaan, sekarang kita belajar melaporkan hasil percobaan. Kemudian di sini ada beberapa tujuan. Jadi anak-anak setelah mempelajari materi ini nanti diharapkan kamu dapat menentukan 1. Karakteristik teks laporan percobaan. Yang kedua, menelaah struktur teks laporan percobaan. Mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Membuat ringkasan isi teks laporan percobaan. Menyusun teks laporan percobaan. Menyunting teks laporan percobaan dengan memperhatikan penggunaan kaidah kebahasaan. Yang terakhir, memahami isi buku melalui kegiatan literasi. Ini diantara tujuan pembelajaran pada bab 1. Untuk hari ini, yaitu tentang karakteristik teks laporan percobaan. Ini ada beberapa karakteristik teks laporan percobaan. Tolong disimak dan diperhatikan. Saya bacakan. Teks laporan percobaan merupakan susunan teks yang isinya menceritakan atau menyampaikan hal-hal yang terkait percobaan yang dilakukan oleh penulis atau peneliti. Dengan yang dua, tujuan dibuatnya teks laporan percobaan yaitu untuk menjelaskan kegiatan yang dilakukan peneliti secara tepat dan akurat. Teks laporan percobaan ditulis berdasarkan rekaman data. Setelah pengamat selesai melakukan sesuatu percobaan atau penelitian. Kegiatan ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan di bidang ilmu alam, psikologi, sosial, dan lain-lainnya. Kemudian karakteristik yang terdapat pada teks laporan percobaan, ini ada beberapa, tolong diperhatikan juga. 1. Disusun berdasarkan hasil percobaan pengamat atau peneliti yang disertai dengan pemecahannya. 2. Pembahasan masalah teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif sesuai dengan realita atau fakta dan kebenaran yang diuji. Memiliki struktur isi teks secara runtut dan sistematis. Yang keempat, menggunakan bahasa ilmiah, menggunakan bahasa baku, jelas, komunikatif, dan logis, sehingga terhindar dari kemungkinan adanya ambiguitas dan kerancuan. 5. Ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan. 6. Dibuat menarik dan interaktif. 7. Menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Berikut ini sikap-sikap ilmiah yang dilakukan pada laporan percobaan. Ini ada beberapa, antara lain 1. Membedakan antara fakta dan opini, memiliki sikap santun dan mengajukan pertanyaan dan argumentasi, memiliki dan mengembangkan rasa ingin tahu, memiliki kepedulian terhadap lingkungan, memiliki dan mengembangkan rasa ingin tahu. Oh, sama ya. Ini berarti keketik lagi nih yang nomor 3.
mampu berpendapat secara ilmiah dan kritis, memiliki sifat berani dan mengusulkan perbaikan dan bertanggung jawab terhadap usulan. Yang terakhir, mengembangkan sikap kerjasama, jujur terhadap fakta, disiplin, tekun, dan semangat belajar. Itu diantara sikap-sikap yang harus dilakukan. Kemudian anak-anak, dari keterangan saya tadi, ini ada tugas, tidak banyak, tulislah karakteristik yang terdapat pada teks laporan percobaan, di antara yang sudah kalian dengar tadi. Setelah itu, anak-anak bisa kirim ke WA saya. Sekian dari saya, mudah-mudahan anak-anak bisa mengerjakan. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.